Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berakhir begini. Dulu, aku adalah seorang pemuda penuh semangat, yang tak kenal lelah mengejar impian. Kemanapun langkahku, aku selalu merasa ada tujuan yang harus aku capai. Semua orang di sekitarku pun ikut merasakan semangat itu. Aku adalah anak muda yang tampak tak terbatas, bahkan oleh waktu atau rintangan. Namun, semua itu berubah pada suatu hari yang biasa. Aku baru saja pulang dari kantor, seperti biasa, dengan langkah cepat dan senyum lebar. Aku sedang merencanakan perjalanan ke luar negeri bersama teman-teman untuk merayakan pencapaian karierku. Tidak ada yang tahu bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang sangat berbeda. Saat aku melintas di jalan yang sibuk, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan dan menabrakku. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di rumah sakit dengan tubuh yang terasa kaku dan nyeri. Rasanya seperti aku berada di dunia yang berbeda, dunia yang hanya bisa dilihat dengan mata yang setengah terpejam, tanpa bisa bergerak. Dokter mengatakan bahwa aku mengalami cedera parah pada tulang belakang, dan kemungkinan besar aku tidak akan bisa berjalan lagi. Dunia yang dulu penuh dengan aktivitas dan petualangan kini terasa kosong. Tak ada lagi langkah-langkah cepat di jalanan, tak ada lagi perjalanan ke tempat-tempat baru, tak ada lagi kegiatan yang membuatku merasa hidup. Aku menatap langit-langit rumah sakit dengan perasaan kosong. Semua yang kubanggakan, semangatku, rencanaku, impianku, seolah terkubur dalam sekejap mata. Aku merasa seperti kehilangan diri sendiri. Bagaimana bisa aku yang dulu begitu aktif, kini hanya terbaring tanpa daya? Satu hal yang lebih berat dari fisikku yang terluka adalah melihat ibu. Wajahnya yang selalu ceria kini tertekan, penuh kekhawatiran. Aku tahu, meskipun dia tidak mengatakannya, hatinya hancur melihatku seperti ini. Maafkan aku, Bu. Bisikku dalam hati. Aku tak bisa lagi menjadi anak yang dulu. Aku tak bisa lagi membuatnya bangga dengan pencapaianku. Aku hanya bisa terbaring, tak berdaya. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti jam yang berjalan tanpa suara, menggerogoti harapan yang masih tersisa. Tubuhku semakin lemah, sementara pikiranku semakin diliputi keraguan. Aku terbaring di ranjang rumah sakit yang dingin dan kaku, seolah menyatu dengan rasa sakit yang terus menggerogoti. Rasanya seperti aku sedang terperangkap dalam tubuh yang bukan milikku, tubuh yang tidak bisa bergerak sesuai kehendak hati. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang lebih menyakitkan dari fisikku yang terluka, penyesalan. Setiap kali aku menatap cermin, aku tidak melihat diriku yang dulu. Aku melihat seseorang yang rapuh, terbungkus oleh kain rumah sakit, dan dibatasi oleh batas-batas yang tak bisa dilangkahi. Aku merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh dengan harapan dan mimpi-mimpi yang belum tercapai, dan dunia baru yang hanya menawarkan rasa takut, kebingungan, dan ketidakberdayaan. Aku tak tahu bagaimana cara melanjutkan hidupku. Pagi itu, ibu datang dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Tangan keriputnya menggenggam tanganku dengan lembut. Namun aku bisa merasakan gemetar yang menyertainya. "Kamu kuat, Nak," katanya, berusaha memberi semangat, meski suaranya penuh kecemasan. Aku tahu, meskipun ia berusaha menunjukkan kekuatan, hatinya hancur melihat anaknya dalam keadaan seperti ini. "Maafkan aku, Bu." Aku hanya bisa mengucapkan kata itu dalam hati, tak mampu mengatakannya dengan suara. Setiap kali aku melihat matanya, aku merasa seperti seorang anak yang telah mengecewakan orang yang paling aku cintai di dunia ini. Waktu demi waktu aku mencoba menerima kenyataan ini, namun semakin aku berusaha menerima, semakin aku merasa semakin jauh dari diriku yang dulu. Teman-temanku datang silih berganti, tetapi bukan kegembiraan yang mereka bawa. Mereka datang dengan mata yang penuh belas kasihan, seolah berkata, "Apa yang bisa kami lakukan?" Aku tak tahu jawabannya. Apa yang bisa dilakukan untuk seseorang yang tak lagi bisa melakukan apa-apa? Aku ingat satu kalimat yang sering diucapkan ayahku dulu. "Jika kamu jatuh, kamu harus bangkit dan terus berjalan."
Kalimat itu selalu memberiku kekuatan. Tapi sekarang, apa yang harus kulakukan ketika aku tak bisa bangkit lagi? Ketika jalan yang dulu terbuka lebar kini menjadi jalan yang tak dapat aku tempuh? Aku terbaring, tak mampu menjawab pertanyaan itu. Sebuah kenyataan yang semakin terasa menyesakkan dada. Aku bukan lagi pemuda yang kuat dan penuh semangat. Aku hanyalah seorang yang terbaring, bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Dan setiap kali aku terbangun, rasa malu itu semakin dalam. Hari-hari di rumah sakit semakin panjang, terasa seperti tahun yang berjalan perlahan. Aku merasa seperti hidup di luar waktu, terjebak dalam momen yang tak kunjung berakhir. Kamar rumah sakit itu menjadi dunia baruku, dunia yang sempit dan tak pernah memberi ruang untuk kebebasan. Namun, meskipun aku tak mampu bergerak, mataku terus mengamati segala sesuatu yang ada di sekitarku. Aku melihat ibu, yang semakin kurus dan tampak lebih tua. Aku tahu, dia tidak hanya lelah karena merawatku, tetapi juga karena dia berjuang untuk menerima kenyataan yang tak pernah bisa dia terima. Aku mendengar suara bisikannya yang penuh kasih sayang setiap kali dia duduk di samping tempat tidurku. "Nak, jangan menyerah. Kami masih di sini. Semua orang masih ada untukmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya bisa memandangnya tanpa bisa berkata apa-apa. Bagaimana bisa aku membiarkan dia berharap? Sementara aku tahu kenyataan ini terlalu berat untuk ditanggung, aku merasa seperti menjadi beban baginya. Semua yang telah aku lakukan sebelumnya untuk membuatnya bangga kini terasa seperti sia-sia. Setiap kali aku melihat matanya, aku tahu dia ingin melihat anaknya yang dulu, yang penuh semangat, yang bisa berlari ke sana kemari, bukan anak yang terbaring tak berdaya seperti ini. Aku memikirkan teman-temanku. Mereka selalu ada di masa-masa terbaikku. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana caraku tertawa, berbicara, dan bermimpi. Namun kini, mereka datang dan hanya bisa duduk diam di sampingku, tak tahu harus berkata apa. Aku merasakan kehadiran mereka, tapi itu tak pernah cukup untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hatiku. Tak ada lagi canda tawa, tak ada lagi petualangan, hanya keheningan yang mengisi ruang antara kami. Dan kemudian, suatu hari, datanglah seorang dokter muda yang ceria. Ia mencoba memberikan semangat padaku, berbicara tentang terapi dan kemungkinan untuk mengatasi keterbatasan fisikku. Aku ingin percaya, aku ingin berharap bahwa suatu hari aku bisa bangkit kembali, bisa berjalan dan mengejar impian-impian yang belum tercapai. Namun, semakin dia berbicara, semakin aku merasa itu hanyalah sekadar angan-angan. Aku tak bisa melihat jalan keluar dari semua ini. Aku bahkan tak tahu apakah aku punya cukup kekuatan untuk mencoba. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan pikiran yang mulai berputar-putar. Ketika aku membuka mata, aku melihat ibu duduk di samping tempat tidurku dengan wajah yang tak pernah lepas dari senyuman. Meskipun senyum itu kini terasa lebih paksa. Hatiku semakin sesak. Aku tahu dia berusaha kuat, tapi di dalam hatinya, dia hancur. Dan itu adalah hal yang paling tidak bisa aku terima. Melihat orang yang sangat aku cintai merasakan penderitaan ini karena aku. Aku hanya bisa berbaring, tak mampu menawarkan apapun selain rasa sakit dan penyesalan yang tak pernah bisa hilang. Seberapa lama aku harus terus seperti ini? Seberapa lama aku harus menjadi orang yang hanya bisa terbaring, terjebak dalam keterbatasan tubuh yang tidak lagi mendengarkan hatiku? Aku ingin berlari, tapi aku tak bisa. Malam-malam menjadi lebih panjang, dan hari-hari semakin gelap. Keheningan yang mengisi ruang rumah sakit itu menjadi teman setiaku, menemaniku di saat-saat kesendirian yang tak bisa dielakkan. Kadang, aku mendengar suara ibu yang menangis di luar kamar, bisikan pelan dari ayah yang berusaha menenangkan hatinya, dan suara teman-teman yang menyembunyikan kesedihan di balik senyuman mereka. Mereka mencoba memberi harapan, tetapi aku tahu, mereka merasakan hal yang sama denganku, ketidakpastian dan rasa kehilangan yang mendalam. Aku merasa semakin jauh dari dunia yang dulu, dunia yang penuh dengan rencana dan kebebasan. Aku merasa hilang. Aku hanya bisa terbaring, menatap langit-langit yang tak pernah berubah. Tetapi, di tengah kepedihan yang tak terucapkan, ada satu hal yang tetap hidup dalam diriku, cinta. Cinta yang ibu berikan padaku,
Cinta yang tak pernah surut, meskipun aku tak bisa lagi memberikan apapun sebagai balasannya. Cinta yang tulus dari teman-temanku, yang masih datang meskipun aku tahu mereka bingung dengan apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Suatu sore, saat ibu duduk di samping tempat tidurku, aku bisa merasakan tangannya yang lembut mengelus rambutku. "Nak, kamu tidak perlu merasa seperti ini," katanya. Suaranya lirih namun penuh cinta. "Kamu tetap anak ibu. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Aku ingin sekali menanggapi, ingin sekali mengucapkan ribuan kata terima kasih untuk semua yang telah dia lakukan, tetapi bibirku hanya bisa terkatup rapat. Rasa malu dan penyesalan membuatku kehilangan kata-kata. Namun, aku akhirnya mengerti sesuatu yang perlahan mulai menyusup ke dalam hatiku, bahwa meskipun aku tak bisa lagi melakukan semua hal yang dulu aku lakukan, meskipun aku tak bisa berjalan dan mengejar impian-impian yang sudah aku rencanakan, ada satu hal yang tetap bisa aku beri, cinta dan keberanian untuk terus bertahan. Mungkin aku tak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi aku bisa belajar menerima siapa diriku sekarang, dan bagaimana aku bisa memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang masih mencintaiku, meskipun dalam keterbatasanku. Dengan air mata yang mulai mengalir di pipiku, aku akhirnya bisa berkata dengan suara yang lemah, "Maafkan aku, Bu. Aku tak bisa lagi menjadi seperti yang kamu inginkan. Tapi aku akan berusaha tetap bertahan, meskipun hanya dengan terbaring." Aku tahu, kata-kata itu tak akan bisa menghapus penyesalan yang ada di hati ini, tetapi mungkin, hanya mungkin, itu cukup untuk memberi harapan pada ibu, pada ayah, dan pada teman-temanku. Karena meskipun aku hanya bisa terbaring, hatiku tetap hidup, dan cinta itu, cinta yang tak pernah hilang, akan tetap ada, selama aku masih bisa merasakannya.